hari bersukacita bagi Tuhan, amin. Kita bisa menginjak bulan April loh, udah 4 bulan tahun 2022 ini. Tidak ada kekurangan apapun. Mungkin kita ada mengalami kegagalan, tetapi Tuhan ada di dalamnya. Hari ini kita mulai ibadah kita yang luar biasa ini. Orang-orang bersyukur, mari kita berdoa nanti. Siapa ya lupa? Opung Yosef berdoa. Mari kita jemaat Tuhan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Roh Kudus. Kami tibakan kami di tempat ini tak kekurangan apapun Tuhan. Karena Engkau menyertai kami Bapa, mengasihi kami, Kau tuntun kami satu persatu tiba di tempat ini. Bertemu dengan antara satu jemaat yang lain. Bertemu kami dengan gembala kami yang baik hati itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami mengadakan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami Bapa datang ke sini dengan sukacita. Ingin bersatu bergabung mengucap syukur memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita yang berlimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tapi ada sesuatu yang ada di hati kami Tuhan. Yang tidak kami bisa sembunyikan karena hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Apapun masalah dan persoalan kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Amen. Kami tidak bisa sembunyikan Tuhan permohonan dan pergumulan kami yang belum Tuhan jawab. Ada beberapa orang di antara kami jemaat ini Tuhan bersama dengan diriku yang setiap pagi memohon hadirat-Mu Tuhan supaya pergumulan kami Engkau dengarkan. Tapi belum waktunya Tuhan Kau berikan. Dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami tidak sendirian menghadapi segala percobaan dan pergumulannya Tuhan. Karena kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang hidup. Kami percaya di hari akan datang ini Tuhan, mujizat akan terjadi kepada kami semua. Yang bergumul di rumah kami masing-masing, baik di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sertai kami selalu di hari akan datang. Urapi semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu tidak sebut satu persatu namanya. Urapi hamba akan menaparkan firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya firman yang ditaburkan kita bertumbuh berbuah di dalam hati kami mendengarnya. Tuhan terima kasih berikan kami kesehatan tubuh yang prima ya Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan semua jemaat-Mu Tuhan supaya kami tidak kekurangan. Amin. Karena kami mempunyai Bapa yang siap sedia di hadapan-Nya kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sakit kalau masih ada di jemaat-Mu sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga tubuh kami sehat semua Tuhan. Amin. Bergembira bertemu setiap minggu di gereja ini Tuhan. Amin. Bahkan setiap ada pertemuan di gereja ini Tuhan berkati semua hamba-Mu Tuhan. Berkati-Mu juga jemaat-Mu. Tuhan sebentar lagi akan memulai ibadah ini. Berkati kami semuanya Tuhan, rapi kami isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memuji muliakan nama-Mu. Dari awal pertengahan sampai dengan akhir kami serahkan tangan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat-jemaat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, semuanya bersyukur. Sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang dalam bahwa hari ini anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Pemeliharaan Tuhan besar. Mulai dari bulan Januari sampai April ini, sungguh dahsyat pertolongan Tuhan. Engkau ada bukan karena kekuatan, tapi karena kemurahan, anugerah yang besar. Semua buka mulutnya, buka suaranya. Bersyukur, bersyukur. Pelawatan Allah terjadi. Buat ibadahmu membawa keuntungan pagi hari ini.
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Saudara jemaat yang kasih itu bangkit berdiri. Angkat puji lebih dalam lagi, katakan yang selamatkanku. Terima kasih. Mari lambaikan tanganmu yang lebih tinggi bagi Tuhan. Katakan terima kasih, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Amin. Jemaat saja menyanyikan pujian ini. Mari buka suaramu, katakan bagi Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Glory, haleluya. Yang di belakang menaikkan pujian lebih sungguh lagi. Semua sungguh-sungguh. Haleluya. Roba syekara, roba syekara. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Glory, haleluya. Kau Tuhan yang berkatiku. Amin. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan oh segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Glory, haleluya. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala, angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu.
pagi hari ini. Bersyukur, bersyukur Engkau baik Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Ya Rabba syakara, Rabba syakara, Pompah rohmu hari ini. Undang hadirat Tuhan menjamah Engkau hari ini. Bawa ibadahmu membawa keuntungan hari ini. Semua yang depan angkat tangan tinggi-tinggi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ku balas kasih-Mu. Lebih dahsyat yang bisa berbahasa roh, mereka berbahasa roh hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami selalu memuji Engkau seumur hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang di depan kami, hari ini kami selalu bersyukur. Di bulan ini, bulan keuntungan bagi kami, bulan sukacita bagi kami, karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya mengatakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Semua berkata 1, 2, 3. Aduh gak lepas ayo. 1, 2, 3. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Percaya? Yang percaya katakan bersuka cita. Kalau Pak Kem bilang paksa dirimu bersuka cita. Hari ini apapun yang kau alami, hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah pergumulan, tetapi jangan lupa bersuka cita. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Tepuk tangan atas kepalanya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua loncat yang bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, yes. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kita. Pujian mengajak bersuka cita. Amin. Amin.
amin. Amin. Saya percaya semua punya pergumulan, tetapi paksa bersuka cita. Karena hari ini hari jadikan Tuhan. Semua nanti kalau hari bersuka, semua loncat dong ya. Saya aja loncat udah mau kota deh. Ini bekas truk ini, tapi sekarang udah bisa loncat. Amin. Angkat pujian lebih lagi. Hari ini. Tepuk tangan di atas kepala ya, di atas kepala. Tinggi, tepuk tangannya tinggi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Semua loncat, bersuka, yes, dalam Tuhan. Mari bersuka. Anak muda ya, semua loncat anak muda ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Jemaah saja bersuka, tepuk tangan. Bersuka. Mana suaranya anak muda nih? Kok nggak ada anak muda? Semua loncat ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Semua, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Hai, bersuka dalam sekarang. Kapan? Sekarang. Kapan? Bersuka, bersuka cita. Haleluya. Amin. Yes. Hati yang gembira adalah, gak kedengeran ya. Hati yang gembira adalah, yes, silakan duduk. Ya, saya percaya saudara pulang membawa keuntungan yang besar hari ini. Amin. Kita akan berikan persembahan. Dua persembahan Bapak Arifin, kolektannya Andres Bong sama Joel boleh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya sebentar kami telah masuk dalam hadirat-Mu, kami telah bersuka cita bersama Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Terlebih dahulu Engkau yang memberkati setiap kami saat ini Tuhan, sehingga kami boleh memberikan persembahan kami dengan baik dalam hati kami Tuhan, untuk dapat lebih memuliakan nama-Mu. Sucikan kudusan terlebih dahulu Tuhan persembahan kami ini, sehingga boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk terus mencapai kesempurnaan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Bersuka, refnya saja. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
hati bersuka, bersuka citalah, hehehe, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka. Haleluya. Saya persilakan kesaksian dari Bu Esther. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan menyaksikan kasih-Nya Tuhan. Saudara tahu pada tahun 2015 saya didiagnosa kanker payudara. Dan 2 minggu kemarin ini saya mengadakan pemeriksaan ulang, baik cek darah C153-nya dan sebagainya. Dan kemarin pada hari Jumat, hari Rabu, saya mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa sel kanker itu sudah menurun. Tahun kemarin masih 5, sekian. Tahun ini yang kemarin itu ada 4, sekian. Dan dokter yang di Darmais itu menyatakan kondisi aman. Ya, kondisi aman. Ya, walaupun aman tapi kita jangan menyerah, tetapi kita tetap berdoa bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada. Ya, kesembuhan permanen yang Tuhan sudah berikan. Karena saya setiap hari dari tahun 2015 sampai detik ini saya memperkatakan bahwa Yesaya 53 itu, bahwa sengsara saya, sakit saya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri saat ini semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan pada saya. Sehingga di hari-hari yang akan datang saya dapat melayani Tuhan lebih eksis lagi. Tuhan Yesus memberkati. Berikan meriah yang meriah bagi Tuhan Yesus, tepuk tangannya. Ya, Bu Esther ini memang luar biasa ya. Aku bilang anugerah Tuhan itu besar. Bertahun-tahun dia mengalami penyakit itu, tetapi hari ini dia makin cantik malah. Ya, Tuhan sembuhkan. Berarti mujizat ada. Amin. Yang sakit hari ini percaya mujizat ada. Amin. Perlu saya kasih tahu, tadi saya lupa, ini persembahan kita ini sekarang sudah ganti amplopnya. Jadi artinya kalau boleh tiap minggu, ini kan amplopnya kan mahal. Kalau boleh lebih bagus, jangan lebih mahal amplopnya daripada persembahannya ya. Kita memberkati pekerjaan Tuhan supaya juga kita di. Amin. Amin. Kok gak ada suara? Amin. Terima kasih buat juga keluarga Bapak Lindon yang sudah memberkati amplop ini ya. Tuhan berkati. Haleluya. Saat ini kita akan bangkit berdiri, kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman. Semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian sampaikan pada Yesus. Mari sampaikan kepada Tuhan masalah, pergumulan, kekecewaan yang kau alami. Haleluya Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli saat dunia menyakitkan. Amin. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku,
sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari jemaat kekasih, apa yang kau alami sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, katakan Dia peduli. Saat dunia menyuakan, bahkan yang terdekat pun, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Amin. Katakan, sampaikan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan, sampaikan hari ini, sampaikan. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau mari katakan, sampaikan. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulih. Semua sampaikan. Persilakan pada hambanya. Pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau bersampaikan. Ya Rabba Syekar, Rabba Syekar. Dan memulih. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sekali lagi katakan, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Oh Jesus. Oh ya ra 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 ba sya ra 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 ba se. Oh ya ra 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 ba se de 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 de. Dia mengerti air mataku. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti segala kesulitanmu. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan pada hari ini ada rencana yang besar dari semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami tidak khawatir, kami tidak takut. Karena kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong, sanggup memulihkan keadaan kami. Sekalipun dunia bergelora, tetapi kami tetap bertahan. Karena kami masuk dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan.
Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Setiap yang mau mendengar bahkan melakukan firman Tuhan, bahkan membagikannya kepada banyak orang lewat kesaksian hidupnya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, shalom, luar biasa ya. Coba besok-besok biar jangan menumpuk di depan, mungkin diatur di depan sini, masih banyak yang kosong ya ruangannya ya, bisa diatur bangkunya seperti apa, jadi di belakang tidak terlalu padat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Yang di rumah shalom. Iya, emang Bu Stephen di rumah? Semakin semangatnya ya Bu Stephen ya. Memang Bu Stephen ini semangatnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan judulnya hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Katakan, saya mau bangkit. Saya mau bangkit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Saya bacakan dulu firman Tuhan bagi kita semua. Kalau ada bisa dibuka di situ, dibuka dalam Markus 5 ayat yang ke-25 ya sampai yang ke-34. Saya coba bacakan dengan cepat, dengan jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bukan membusuk, memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ending daripada perjuangan seorang ibu ini, katakan sembuh. Orang yang sembuh dari penyakitnya pasti sukacita. Pasti bersaksi. Ibu Esther semakin menurun aja dari 5,5 ya, berarti 5,5. Bukan 5,5 ya, 5,5. Nggak tahu apa itu 5,5 apa itu. Tapi dari 5,5 sampai ke 4. Sel kankernya. Ya. Ibu kanker kah? Sel kankernya. Itu dia sudah bersaksi. Pak Gem, aku mau bersaksi Pak. 5 menit saja. Katanya begitu tadi. Saya bilang, benar ya 5 menit. Sebelum 5 menit dia udah selesai. Takut dia, Bu Lina bilang, Bu Esther udah lewat. Kalau dari khotbah gak ada yang marah ya, ketawa semua ya. Iya, saya udah bilang 5 menit, tenang. Bu Gem bilang, aduh ini banyak acara, 5 menit saja, gitu. Belum 5 menit udah selesai. Puji Tuhan. Saya tenang tadi, kalau enggak gue disalahin. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang disembuhkan pasti bersuka cita. Haleluya. Mungkin saat ini kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit kita enggak seperti wanita ini 12 tahun pendarahan. Bayangin 12 tahun pendarahan, hitung-hitungan dulu matematika. Siapa di sini yang pintar matematika? Yang tahu harga pembalut hari ini siapa? Iya. Oke, satu hari pembalut dihabiskan berapa biji?
Terus kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dikali 12 tahun loh. 12 tahun Bu. Nah, 12 tahun. Dikali berapa duit? Harganya. Bayangkan, mobil dapat toh? Expander dapat 1. Pak Prang ketawa aja, nggak percaya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lagi vitamin C-nya, vitamin D3-nya. Belum konsumsi makanan biar kuat, kan pendarahan kan itu mengeluarkan tenaga. Hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah juga bisa terbangun di Sepatan. Di Motherland juga bisa bangun 1. Karena begitu banyak rupiahnya. Tetapi dikatakan dia tidak menyerah. Dia tidak mengeluh. Dunia kalau mengalami seperti ini pasti dia menyerah. Dan berkata lebih baik mati. Dan mungkin orang-orang yang berbicara kepada dia lewat kiri, kanan, muka, belakang pasti mengatakan bahwa ya sudah cukuplah, jangan cari dokter lagi, jangan cari tabib lagi. Udah, tinggal 2 bulan lagi hidupmu. Sekarang kan ada hamba-hamba Tuhan yang bisa tafsir umur orang kan gitu kan. 5 bulan lagi kau mati. Ya kan, 5 bulan lagi kau pasti berhasil. Tetapi sebelum 5 bulan kurang sehari kau udah mati. Hari ini kita tidak mendengarkan tafsiran-tafsiran yang melemahkan. Tetapi dengarkanlah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang mendorong engkau untuk semangat. Untuk tetap maju. Untuk tetap bangkit. Amin. Haleluya. Karena itu akan membuat iman kita selalu iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab selalu Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebenarnya usia daripada ibu yang 12 tahun pendarahan ini tidak mungkin lagi untuk disembuhkan karena begitu banyaknya. Bahkan dikatakan bukan malah sembuh, bukan malah berkurang, tetapi hari demi hari semakin parah. Haleluya. Bapak Ibu saat ini mungkin tidak kanker, hanya kantong kering saja. Itu terlalu gampang Tuhan memberkatinya. Amin. Usahamu saat ini mungkin lagi turun. Tadinya mungkin Ibu Ilim Ebe 12 kilo ya, 1 hari. Dihabiskan dagangan otak-otak. Sekarang masih bertahan Bu. Masih bertahan. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, 12 kilo. Berarti perpuluhannya 1,2 kilo. Itu buat Tuhan. Dikali sebulan. Berani bayar harga? Mau ditambahkan lagi? Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya maksud dia bertahan masih puji Tuhan. Tetapi ada orang yang turun. Usahanya turun. Iya kan? Kesehatan menurun, keluarga kadar keharmonisan menurun. Jangan takut. Hari ini Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau sembuhkan. Amin. Haleluya. Masalah yang luar biasa dalam hidup manusia itu sebenarnya waktu dia gagal dan menyerah. Karena anak-anak Tuhan waktu gagal hari ini masih ada kesempatan untuk bangkit. Asal mau kita bangkit. Tetapi waktu gagal hari ini kita lemah. Menyerah. Maka yang ada hanya menyalahkan istri. Menyalahkan suami. Menyalahkan anak-anak. Menyalahkan mertua. Bahkan menyalahkan Tuhan. Orang dunia bisa melakukan itu. Tetapi anak-anak Tuhan jangan lakukan itu. Tetapi waktu engkau gagal hari ini, bangkit dari kegagalanmu. Caranya bagaimana? Engkau dengarkan firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya, percayai itu. Engkau reaksi, ada responmu, dan bertindak
maka kita akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Katakan, saya mau. Oke, kita buka terus Bapak Ibu, kita belajar dari perempuan ini. Ini sebenarnya diawali kisah daripada Yesus yang bertemu dengan seorang yang bernama Yairus. Dikatakan anaknya sakit dan hampir mati. Siapa di sini udah pernah sakit, hampir mati? Ayo angkat tangan. Ini mah, kalau Pak Kim sih, udah ditangisin. Iya, sakit perut juga ditangisin Pak. Oh, artinya tetangga kiri kanan sudah datang semua. Oh gitu ya, wah luar biasa. Iya, mati suri kata orang. Ya, bukan ibu suri, mati suri. Iya Pak Manulang waktu itu ya kan. Udah kita serahkan perjamuan kudus. Tetapi sekarang dia ada sehat. Haleluya. Memang kalau kita dalam keadaan sakit, itu ndak enak. Disodori makanan enak juga, nggak bisa makan. Tetapi seingat saya kalau saya sakit, disodori makan apa juga masuk semua. Aku bingung loh, aku bingung. Waktu itu nggak bisa BAB disodori makanan masuk juga, ya tambah mampet. Aku bingung, Bapak Ibu bingung juga. Karena saya ikuti dokter, kalau kamu sakit apapun makan katanya gitu. Apalagi sehat jangan tawarin Bapak Ibu. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu maksud saya begini. Waktu dalam keadaan sakit itu enggak enak. Itu enggak enak. Itu enggak enak. Ini hampir mati. Tetapi pada saat itu waktu Yesus berjalan, dikerumuni banyak orang. Dan pada saat itulah terjadi kisah ini, ada yang menjamah jubahnya Yesus. Tetapi waktu Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang hilang. Saya percaya waktu wanita ini ada di rumahnya berkata, asal kujamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Pasti dia udah berkata seperti itu. Dan Yesus pasti dengar itu. Tetapi kenapa diperkatakan di banyak orang di kerumunan itu? Agar ada kesaksian yang luar biasa. Dan murid-murid berkata, guru engkau tahu kan orang banyak ini berdesak-desakan. Ada yang senggol, ada yang colek. Mana bisa kami lihat siapa yang menjamahnya? Begitu banyak. Dan disitulah yang terjadi. Waktu perempuan ini mendengar apa yang terjadi. Dia takut dan gemetar Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dia datang, tampil, tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus. Bapak Ibu tulus datang kepada Tuhan? Haleluya. Bapak janter tulus belum datang di sini. Kerja ya? Oke. Harus dengan tulus. Tersungkur. Dia memberitahukannya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Apakah Yesus marah? Enggak. Justru dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Bapak Ibu, hari ini Tuhan suruh engkau pulang ke rumahmu, dikatakan sembuhlah penyakit kankermu. Amin. Masalah yang ada pada rumah tanggamu dikatakan Tuhan sembuh. Pekerjaanmu yang saat ini turun naik, bisnismu turun naik, Tuhan katakan sembuh. Amin. Haleluya. Hatimu yang terluka, lihat dulu kiri kanan. Lihat di kiri kanan. Ayo jangan diam, kiri kanan lihat. Bapak Ibu tahu lihat hati yang terluka? Sorot matanya mulai ngantuk. Itu luka. Kasih kopi Pak Mama Ika, kasih kopi. Lihat yang ngantuk-ngantuk kasih kopi. Yang anak muda, yang orang tua kasih kopi. Ntar saya yang bayar.
Tertinggal lapor ke bendahara. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang terluka hari ini Tuhan mau sembuhkan, pulihkan. Haleluya. Tahu orang yang terluka? Selalu berulang-ulang itu mulu lu dibicarain, itu terluka. Siapa di sini yang sering ngomong itu mulu? Dia terluka, iya kan? Gua nggak diajak, besok ketemu, enak ya, makan ya, nggak diajak ya. Besoknya juga gitu, itu terluka. Iya, itu terluka, iya kan? Sama dia senyum, sama gua enggak, itu terluka. Ya kan? Kamu kok bisa sih sama suami orang ketawa-ketawa, sama saya enggak, itu terluka. Hati-hati. Iya kan? Jadi luka-luka yang ada hari ini Tuhan katakan apapun itu, pergilah, imanmu menyelamatkanmu dan sembuhlah. Haleluya. Hari ini sembuh semuanya. Ekonominya sembuh. Usahanya sembuh. Rumah tangganya sembuh. Penyakitnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga kita bisa pulang dengan gembira. Dan bisa bernyanyi alangkah indahnya. Iya kan? Hidup berjalan bersama Yesus, ya kan? Karena sudah sembuh. Tetapi walaupun suasana enak, indah, begitu gemuruh ketawa di sana sini, kalau orang yang tidak sembuh, dia tidak akan bisa bersuka cita. Hari ini Tuhan rindu semua kita bersuka cita. Amin. Semua bersuka cita. Apalagi menyambut hari apa minggu ini untuk orang Chinese. Cengbeng, nggak ada uang bersuka cita. Amin. Haleluya. Saya nggak peduli ada uang atau tidak, yang penting bawa ketupat ke sini. Nggak ada, apa yang ada? Oh jangan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, next kita belajar terus. Sikap tidak mudah putus asa merupakan sikap yang harus dimiliki orang percaya. Jadi hari ini coba kita sadari hidup kita. Kalau kita gampang putus asa, gampang menyerah. Ini satu pertanyaan, apakah kita adalah orang percaya? Coba colek kiri kanan, siapa tahu udah ngantuk, ada yang ngantuk ya. Ini baru firman Tuhan 5 menit. Ya, coba colek dulu, apakah kamu orang percaya? Tanya. Tanya dulu kiri kanan, ayo. Apakah kamu orang percaya? Tanya, saya nggak dengar, tanya kencang coba, biar dia dengar. Iya. Jawabnya apa? Terus ngomong lagi, kamu kok ngantuk begitu? Gitu. Iya. Kalau orang percaya mendengar firman Tuhan tidak ngantuk. Karena firman Tuhan adalah iya, obat kata Pak Sali, betul. Obat buat tidur. Iya. Sebelum melek semuanya saya terus ngomong begini itu aja. Karena ada saya lihat sudah 5 watt. Iya, bahkan sudah sama sekali redup, putus bolamnya. Haleluya. Ya. Penata lain besok-besok di belakang duduknya, siapa yang ngantuk langsung colek. 5 watt gitu. Ya. Mama Ika juga di belakang, waktu dia ngantuk, nggak usah diomongin, kasih kopi. Oke, perhatikan. Jadi maksud saya jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah. Karena itu bukan tipe anak-anak Tuhan. Itu bukan tipe orang percaya. Haleluya. Anak sekolah minggu aja tahu. Iya kan, supirnya ngantuk. Yang naik. Iya. Jadi mari jangan ngantuk-ngantuk. Nanti di rumah seharian engkau tidur, amin. Atau mungkin engkau persiapan untuk nanti siang sehingga engkau tidur hari ini. Haleluya. Contohnya perhatikan, perempuan yang mengalami pendarahan ini tidak mudah menyerah. Dia berulang-ulang dikatakan berobat dari tabib yang satu ke tabib yang berikutnya. Ke yang biasa sama yang luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tidak kunjung sembuh. Bahkan semakin parah. Wow, luar biasa. Bapak Ibu,
Sudah berusaha keras. Bagaimana usahamu biar bangkit, biar naik. Tetapi tidak kunjung sembuh. Tetapi tambah parah. Jangan menyerah. Haleluya. Dunia berkata sudah jatuh tidak bisa bangkitlah lagi. Tetapi anak-anak Tuhan sekali, dua kali, bahkan berkali-kali jatuh, dia harus bangkit. Karena dia tahu waktu dia bangkit ada kesempatan baginya untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Wanita pendarahan 12 tahun. Dia tetap mencari Bapak Ibu cara bagaimana memperoleh kesembuhan. Dia bangkit. Benarnya ini sakit Bapak Ibu. Sakit. Ibu gembala ngomong seperti ini. Tuhan, kalau aku seperti ini bagaimana melayani Tuhan? Lebih baik panggillah Tuhan. Karena dia mau dia sehat dan melayani Tuhan. Kalau sakit-sakitan bagaimana untuk melayani Tuhan? Ternyata saya melihat UL tadi. Sepertinya, usia 24 tahun. Haleluya. Sehingga saya yang ada di situ berjoget dan saya tidak tahu lagi. Saya nggak sadar Bu Stephen di belakang saya. Dia mau lihat goyangan saya nggak peduli. Yang penting sukacita, semangat. Haleluya. Amin. Sorry Bu Stephen. Kalau ada yang kelepasan tadi nggak sengaja. Karena semakin jogetnya kan gitu kan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap bangkit dari kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Inilah sebenarnya ending daripada hidup kita. Hari ini atau kemarin kita bisa gagal. Kita nggak bisa maju-maju. Ya, 3 poin Bu, 10 menit. Tidak bisa maju-maju Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti kita tidak bisa naik, Tuhan angkat lebih tinggi. Tetapi karena kita tidak mau untuk bangkit, untuk semangat, untuk mencari Tuhan lebih sungguh. Kita lihat next. Apa yang dilakukan wanita ini? Next, terus. Dia percaya akan firman Allah, itu yang pertama. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengarkan waktu Yesus ada di kota lain menyembuhkan yang sakit. Ya. Bahkan membangkitkan orang mati. Dia dengar. Sebab iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Mendengarkan kabar-kabar baik. Khususnya dari pemberitaan firman. Sehingga dia bangkit imannya. Dia percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu. Yang bisa membangkitkan kita, membuat kita maju terberkati. Itu karena firman Tuhan. Waktu kita nggak sanggup, Tuhan katakan bagi Tuhan tak ada yang sanggup. Sehingga kita semangat, iman kita muncul. Waktu kita melakukan usaha kita melihat kesuksesan itu. Dan perkataan-perkataan orang biasanya itu akan mempengaruhi kita dan membuat kita tidak bisa bangkit. Wanita ini kalau dia mendengar apa yang dikatakan orang, pasti dia akan gagal. Orang pasti berkata, udahlah dokter manapun kau cari tidak akan bisa menyembuhkanmu. Karena udah waktunya engkau mati. 2 bulan lagi paling lama engkau bertahan. Kira-kira seperti itu. Tetapi waktu dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus yang bisa menyembuhkannya, dia kembali bangkit. Dia percaya akan firman Allah. Amin. Haleluya. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, next. Saat ku perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Waktu dia dengar ada kuasa yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang mati. Maka ada timbul iman di hatinya. Kembali dia bangkit, kembali punya gaya hidup yang bersyukur. Sehingga dia dengan begitu perjalanan yang jauh, lelah, dia terseok-seok untuk datang. Bisa menjamah jubahnya, bayangin aja. Banyak orang kemampuannya terbatas. Dia lihat ada orang yang terlalu buka kakinya, dia masuk dari situ.
Kira-kira seperti itu usahanya. Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu cari Tuhan seperti apa? Datang waktu lagi senang, datang waktu lagi sukacita, sakit kepala dikit, kepalaku sakit. Udah papi aja deh, udah mami aja deh. Haleluya. Ini wanita luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan kalau kau percaya bahwa kau bukan COVID, bukan Omikron, datang ke gereja. Haleluya. Orang batuk itu biasa. Katakan biasa. Tetapi kalau kau berkata, wah kayaknya saya ini Omikron ini, enggak usah datang. Tetapi kalau engkau hanya batuk, hanya begitu, dan engkau percaya, enggak, bukan Omikron ini, bukan COVID ini. Engkau percaya, imani, datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu artinya mencari Tuhan dengan kesungguhan. Dan waktu dia dengar, maka dia bisa beriman bahwa waktu datang kepada Tuhan pasti disembuhkan. Amin. Haleluya. Next. Masih banyak poinnya Bapak Ibu. Jadi perempuan ini sudah menderita pendarahan 12 tahun. Ya, ini saya nggak bahas lagi karena udah sampaikan tadi bahwa dia memiliki pengharapan yang baru. Next. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Dalam Markus 5 ayat 26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti tidak ada lagi, sudah dihabiskan semua. Ini firman Tuhan mencatat. Orang yang sudah habis hartanya, yang tadinya dia kaya, mempunyai segalanya, tiba-tiba habis, pasti putus asa yang ada. Pasti penyesalan yang ada. Karena dia tahu waktu dia lagi ada, orang pasti datang menempel. Seperti gula, semut datang. Tetapi waktu sudah habis, boro-boro nanya apa kabar. Menjauh semua. Itu sudah manusiawi. Kemanusiaan yang adil dan iya. Tetapi dalam Markus 5:27 dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya dia berusaha dengan tekun. Dan Tuhan tahu bahwa semua sudah habis untuk mencari kesembuhan. Tuhan tahu kehausannya. Haleluya. Kerinduannya. Sekarang apa pergumulanmu? Maaf. Engkau butuh keturunan. Datang lebih sungguh gandeng tangan kepada Tuhan. Orang lain bilang apa? Biarin aja. Yang penting engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Apa saat ini? Usahamu sedang turun. Engkau bergandengan tangan. Engkau aja suami istri tidak bergandeng tangan bersama dengan anak-anak. Bagaimana diberkati Tuhan. Hari ini ambil satu posisi yang benar. Lawan arus. Sekalipun engkau enak gue suami gue ini. Istri gue enak gue liatnya. Waduh, anak-anak bilang gue benci sama papa mama. Hari ini putuskan. Engkau bergandeng tangan. Pulang dari tempat ini bergandeng tangan. Cium suamimu, cium istrimu. Peluk mamamu, papamu. Ayo kita mulai. Kita bangkit bersama. Amin. Tetapi kalau semua mempertahankan kekuatan ego masing-masing, Tuhan juga masih menunggu. Tuhan menunggu anak-anaknya siap diberkati. Kalau yang belum beres, diberkati, maka sayang dekatnya. Suaminya akan ke diskotik, suaminya akan ke, istrinya ke kemana dia mau, anak-anaknya juga kemana dia mau. Hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berusaha tekun datang kepada Tuhan. Wanita pendarahan ini tekun sekali berusaha. Dan saya melihat, dan kita semua menyaksikan, dia disembuhkan. Katakan amin. Haleluya. Itu yang kedua. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Jadi perempuan ini memiliki daya juang yang tinggi. Engkau harus punya daya juang yang tinggi. Ya. Seharusnya menyerah, tetapi jangan setuju. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Justru dia tetap berusaha mencari cara agar bagaimana penyakitnya sembuh. Dia tidak mengurung diri ke kamar. Ataupun ikat-ikat tali di atas. Lalu dibuat lingkaran. Ditaruh ke leher. Lalu bangkunya ditendang. Enggak. Atau minum baygon. Enggak. Tetapi dia terus berusaha bagaimana caranya biar bangkit. Amin. Hari ini gagal. Dia berusaha bangkit. Gagal lagi berusaha bangkit. Dan kegagalan itu sampai bosan datang kepada dia. Sehingga dia berhasil. Katakan saya mau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua harus bangkit. Ya. Pak Manulang juga bangkit. Semua bangkit.
Usaha-usaha kita bangkit semuanya. Saya rindu semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya siapa tadi yang live streaming? Si Monica. Saya bilang sama dia, kau pelajarin ya. Kau belajar kamera yang panjang sama yang pendek, saya bilang. Cari-cari berapa harganya. Saya bilang, wow. Memang Pak Gue mau beli, Tuhan mau kasih, saya bilang. Aminnya kecil. Aminnya kecil. Dulu Pak Harno saya bilang, drum yang seberapa Pak? 9 juta. Doakan Pak, cari-cari Pak. Datang lebih dari itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berbicara itu Tuhan tangkap. Amin. Haleluya. Sehingga dari si Yosef sana sorot sampai ke sini. Gambarnya enggak pecah. Fotonya enggak pecah. Kita mau lebih berubah lagi. Dan Tuhan akan perlengkapi segala fasilitasnya. Tentu orang-orangnya harus bisa mengoperasikannya. Mulai sekarang belajar. Amin. Karena kita harus buat yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini tidak akan ada kegagalan bagi anak-anak Tuhan yang mau terus mencari bagaimana agar berhasil. Next. Terakhir, bertindak sesuai dengan iman. Ya, 2 menit lagi. Bertindak sesuai dengan iman. Dikatakan Markus 5:28, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman. Waktu Tuhan katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bisakah kita mengimaninya? Bisa kita mengimaninya? Kalau kita bisa mengimaninya, maka besok kau akan mengalami mujizat-mujizat itu. Amin, bisa amin kan? Haleluya. Mujizat itu terlalu dekat kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Tentu bukan lagi pikiran kita berpikir apa yang kita mau. Tetapi apa yang mau Tuhan. Kalau kita berpikir apa yang Tuhan mau dalam hidupku, maka saya percaya mujizat itu dekat kepada anak-anaknya. Haleluya. Dan hari ini jangan ada lagi yang main-main. Waktunya terlalu singkat bagi kita untuk hidup menikmati segala kebaikan itu. Karena usia kita dibatasi. Usia kita membatasi waktu kita untuk ada di dunia ini. Oleh karena itu selagi kita sehat, masih muda, nikmatilah setiap mujizat daripada Tuhan. Dengan cara-cara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya kalau kita bertindak sesuai dengan iman, maka kita semua akan bersukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya hari ini imani. Apapun posisimu, apapun aktivitasmu, apapun usahamu, pekerjaanmu, perkatakan. Dalam nama Yesus hari ini berhasil. Engkau buka bengkel, ambil air siram-siram. Sepertinya siram abu dilihat orang. Tetapi engkau berkata dalam nama Tuhan Yesus, banyak pasien. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, langganan-langganan pada datang. Engkau dagang. Buka rolling doormu dalam nama Tuhan Yesus. Konter baru toh? Ibu Herna? Buka konter baru di Rawaburung. Buka. Sebelum kau buka dari dalam. Kan tidur di dalam kan? Dalam nama Tuhan Yesus. Waktu saya buka, mata orang tertuju ke sini. Jangan hanya tertuju Tuhan, tetapi beli. Maka itu akan terjadi. Karena dalam perkataan kita ada kuasa. Amin. Apapun usaha Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu. Yang tugasnya ada supir angkot atau Grab. Berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini ada penumpang, sampai di sana ada penumpang. Terus ada penumpang. Sampai jam 12 malam. Enggak istirahat lagi Pak, enggak apa-apa, selagi masih ada. Saya percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang hidupnya menderita. Raja Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Aku tidak pernah anak-anak Tuhan meminta-minta. Amin. Tetapi selalu diberkati. Hari ini. Bapak Ibu boleh tangkap ini, motivator atau pengkhotbah terserah. Tetapi yang saya rindukan, kita semua diberkati. Kita semua disembuhkan.
Mujizat-mujizat kita alami dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Anak-anak kita tidak lebih turun dari kita, tetapi anak-anak kita lebih naik daripada kita. Itulah kerinduan kita semuanya. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh ibu yang pendarahan 12 tahun ini, kita juga bukan mengalami penyakitnya, tetapi mengalami kesembuhannya, mengalami mujizat itu. Sehingga kita berkata, Tuhan Yesus baik, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat pujian ini. Kalau nggak ada teksnya di situ, ambil di khotbah saya itu aja teksnya. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ganti syairnya. Di sini saat kau perlu, saat ku perlu ya. Katakan saat ku perlu, saat ku minta, saat ku percaya. Mari angkat pujian ini lebih lagi. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan. Mari pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi katakan, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan, amin. Yes. Bapa dalam sorga, kuduskan, sucikan kami, layakan kami Tuhan, orang yang tidak sempurna ini. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menjalankan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Urapi roti biasa, anggur biasa, ubahkan menjadi tubuh dan darah Yesus. Bantu kami meminum dan memakannya. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh haleluya. Tuhan, oh saat ku perlu, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi katakan, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, amin. Bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan tahu, saat Tuhan. Lebih lagi katakan, amin. Saat Tuhan bekerja, saat menangis, yes, Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar, Tuhan berkati. Dengan lembut katakan, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yes, dia tahu. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat lebih lagi katakan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya, apakah kita sudah semua dapat roti dan anggur ini? Oke, kalau semua dapat, angkat tinggi-tinggi. Roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus? Oleh karena itu turunkan anggur di tangan kirimu sejajar dengan dada. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikut saya berdoa. Aku percaya tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku, agar tubuhku kuat, sehat, bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kananmu. Dengar firman Tuhan dengan baik. Demikian juga ia memang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikuti saya berdoa. Aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, membakariku dari kuasa kegelapan, kuasa penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, segala virus tidak bisa menyentuhku karena darah Yesus membentengiku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu, buat cinta kasih-Mu. Hari ini kami bersyukur seperjamuan dengan-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darah Tuhan yang buka setiap lidah, suku bangsa, semua kaum dan pula memberikan hormat, pujian bagi anak domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu dua-duanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan kuasanya lewat pujian ini. Katakan haleluya, haleluya, amin. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan semua lidah,
bangsa, semua kaum dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat tanganmu. Setiap masalah persoalan katakan haleluya. Yes, anak domba. Haleluya. Yes, haleluya. Darahnya yang kau yang sakit, darah Yesus menyembuhkan, memulihkanmu. Berikan glory kepada Dia. Amin. Yes, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Lebih lagi katakan oh haleluya. Yes, bagi anak domba. Haleluya. Yes, haleluya. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua kaum dan pulau. Berikan glory, yes, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Setiap yang sakit boleh berkata aku sembuh. Setiap yang lemah berkata aku kuat. Setiap yang berat katakan Tuhan sudah berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Kita akan menabur benih sebagaimana kita lakukan setiap awal bulannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bukan di minggu ini, mungkin di minggu besok atau lusa atau seterusnya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau ada yang butuh amplop Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal angkat tangan, aser atau penata layan boleh bergerak. Sehingga Bapak Ibu tidak berjalan-jalan ya. Oke, angkat tangan saja. Ya, sekarang sudah sistem digital ya. Angkat tangan langsung datang. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tadi pagi sudah. Ayo. Nah, itu persembahan bukan persepuluhan. Iya. Iya. Ganti tukar-tukar. Tukar amplopnya itu ada di situ. Iya, oke. Karena nggak tahu dikasih tahu. Sehingga tahu ya. Oke, masih ada tulis nama kalau di taburannya, di persepuluhannya. Sehingga kami bisa doakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang ikut live di dalam doa pagi bahkan juga doa mesbah keluarga selalu kami doakan persepuluhan ini. Ya. Bahkan tidak hanya di situ, di dalam doa pribadi kami juga kami doakan. Untuk apa? Agar taburan Bapak Ibu ini bertumbuh berbuah-buah. Dan yang menikmati Bapak Ibu dan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Justru waktu kita meneteskan air mata dalam menabur. Itulah taburan yang terbaik kata Tuhan. Bukan waktu kita berkelimpahan. Iya. Haleluya. Bisa mengerti. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kalau sudah mempersiapkannya. Ya. Kita bergandeng tangan. Yang suami istri boleh. Kalau ada di sini boleh turun. Cari pasangannya. Ya Bapak Ibu yang ada di sana juga boleh cari ya. Terus yang masih pacaran enggak usah harus bergandeng tangan ya. Ya seperti itu baiknya. Karena dua sepakat akan mendatangkan mujizat yang besar. Saya harus ajarkan ini di jemaat Tuhan, dua sepakat. Ya, haleluya ya. Oke, kita sama-sama bacakan, deklarasikan, imani. Sehingga ini terjadi atas hidup kita. Oke ya, semua sudah siap? Kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi
dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan di bisnisku. Ini adalah waktunya memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Iya, silakan duduk, kita bergantian. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi dengan iman, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan memberkati taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita pada hari ini, mungkin ada warta, boleh dikasih ke saya satu warta hari ini. Iya, oke. Iya, tadi pagi dikasih nggak diterima, sekarang diterima ya Bu ya. Oke, puji Tuhan. Pengumuman kita yaitu untuk Kersel Kamis itu dilayani oleh Kersel. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Oke, WL-nya itu ini yang dikasihkan ketua ya, bukan saya yang buat ya. Terus WL-nya itu Ibu Stephen. Ya. Oke, puji Tuhan. Doa pembukaan Ibu Lindon. Oke, mantap. Mama Lindon, Ibu Lindon sama Mama Lindon sama. Terus doa persembahan Bapak Okcun. Mantap. Kolektannya Saudari Elizabeth. Luar biasa. Firman Tuhan itu Ibu Roslina Wijaya. Mantap. Tempatnya di gereja. Haleluya. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, soal ulang tahun nanti saja. Tunggu saya yang buka dulu. Kalau Bapak Ibu buka itu biasa. Kalau saya yang buka luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kerinduan kita. Kersel Haleluya yang melayani di tempat ini, Kersel puji syukur dan hosana itu harus mengikutinya dari rumah masing-masing. Karena saya seperhatikan masih belum banyak yang mengikutinya. Justru yang banyak itu dari luar gereja kita. Ya, karena di sini kita belajar. Ya, kita lihat, oh ya Ibu Lina kok banyak begini. Saya juga mau dong. Itu dorongan. Wah, well-nya Bu Stephen. Nanti saya kalau jadi well jadi mungkin lebih hebat dari dia. Begitu. Ya, jadi semua ya, semua aktif. Amin. Katakan saya mau. Iya, karena saya juga perhatikan yang ikut-ikut ya. Biar kita bertumbuh lebih cepat daripada naturalnya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa jam 7 malam. Bagikan ke keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Seperti Pak Demetrius, sampai orang di Alor juga ya, daerah Kupang, mereka sudah tahu, udah lihat dia melayani. Karena dia bagikan, jadi dibagikan ya. Oke, nah, terus yang lainnya semua tidak ada perubahan. Lihat di situ ibadah 1 ada, ibadah kedua ada ya. Pelayan Tuhannya di situ, dipersiapkan dengan baik. Jangan telat. Ya, jangan telat. Karena kita harus doa dulu, persiapan setengah jam. Bapak Ibu Saudara sekalian, diakonia ada di situ, yaitu keluarga Bapak Harno ada di situ 150.000. Saudara Irwan ya, walaupun dia di daerah Kulon ya, itu dia tetap ingat dan menabur buat diakonia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terus untuk pengumuman kita untuk baptisan selam diadakan tanggal 17 April selesai ibadah Paskah kita. Haleluya.
Iya, nanti tolong Yuli diinformasikan di tempat sana, nggak gratis, bayar, tenang. Coba tanya yang paling murah berapa ya? Kita diskon saja. Oke. Nanti kasih tahu Pak Gem ya. Ya, secepatnya ya biar kita bisa cari mana yang paling murah dan paling luas. Di laut, siapa yang bilang laut itu? Udah diberkati masih di laut. Haleluya ya. Oke, nanti tempatnya menyusul ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, yang live untuk jam 4.40 dan jam 8 malam itu dalam saat teduh dan doa mesbah keluarga, Bapak Ibu harus mengikutinya. Biar kita satu makanan rohani yang sama-sama mengenyangkan. Amin. Haleluya. Iya, ada yang pertama hadir di tempat ini, coba sebelah kiri saya. Kalau ada langsung berdiri, kasih mic. Oke, kasih mic-nya. Ayo, bangkit berdiri. Oh, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Boleh kasih mic-nya, mikrofonnya. Kasih mikrofonnya. Oke, boleh Rahel. Oke, iya. Coba berdiri dulu, perkenalkan namanya, siapa, tinggal di mana, yang ajak siapa gitu. Oke, dimulai dari yang baju hitam. Shalom. Shalom juga. Perkenalkan, nama aku Elisa Sembiring. Elisa Sembiring, itu aku dong, aku silalahi. Sip, Horas. Dari Rawamangun. Rawamangun, mantap, luar biasa ya. Yang ajak Kak Gloria. Siapa? Kak Gloria. Kak Glory, luar biasa. Ya, selamat datang, Tuhan berkati. Oke, kenalin lagi. Shalom, Shalom. nama saya Fiona dari Desa Kampung Sikakat. Iya, Piona atau? Fiona, Piona, ya. kasih. Iya. Kak Marcel. Marcel mana? Dua Marcel di sini. Bebas. Mana? Oh ini. Oh, puji Tuhan. Oke. Oke, ayo. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Angel Angel. dari Kalimantan. Saya diajak sama Yoas Marcel. Oh, Yoas Marcel. Oke. Puji Tuhan ya. Selamat datang. Selamat bergabung. Iya. Memang anak saya Marcel ini tahu dia yang cantik-cantik. Karena bapaknya dulu yang ngajarin. Oke. Silakan perkenalkan dirinya. Halo. Shalom. Perkenalkan nama saya Randy. Randy. Dari Pangkalan. Pangkalan. Diajak sama Ma Ebek. Wih. sama Pak Imsi. Ya, luar biasa. Selamat datang, selamat bergabung ya. Bulim Ebe, Kimsi, jadi berkat buat jiwa-jiwa. Oke, sebelah kanan saya. Ada sebelah kanan saya di sini. Oh, itu Bram. Ah, itu stok lama itu mah. Oke, ya, kalau tidak ada tempat yang menetap, boleh kita di tempat ini bertumbuh untuk melayani Tuhan ya. Selamat datang kami ucapkan. Oleh karena itu, saya rasa itu saja, tidak ada yang lain. Nanti selesai ibadah ini, kita mau besuk Ibu Yeni. Karena beberapa hari yang lalu sudah pulang dari rumah sakit, namun kita belum ke sana. Saya masih nunggu Bapak Ibu biar bareng-bareng. Ya, jadi nanti selesai ibadah ini, selesai latihan nanti, boleh kita bersama-sama ke sana ya. Oke. Jadi itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang berulang tahun di bulan April. Boleh langsung maju ke depan ya. Oke. Anak-anak sampai dewasa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan daerahku, katakan, dan kiranya Tuhan
dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Malapetaka, oh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa dalam surga, urapi anak-anakmu yang berulang tahun hari ini. Urapan yang baru turun, umur yang terus ditambah-tambahkan, kesehatan ditambah-tambahkan, bahkan berkat-berkatnya ditambahkan. Baik dalam segala urusan-urusan semua diperlancar, bahkan rumah tangga harmonis dan kesakitan tidak menimpamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, urapi dengan urapan yang baru. Dalam usianya sekarang Tuhan berkarya, Tuhan beracara, membuat setiap doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Sehat, diberkati, pekerjaan bahkan anak-anaknya semakin hari semakin dekat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan, buat Sani, urapi dia lebih lagi dengan urapan yang baru. Berikan kesehatan dalam usia yang sekarang, bahkan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Sembuhkan setiap kelemahan-kelemahan dalam tubuh. Dalam nama Yesus kami cabut, kami tolak, dan jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat Bu Echa dalam nama Yesus, urapi dia lebih lagi. Dalam usianya yang sekarang, buat semakin hari semakin diberikan kesehatan yang sempurna, pertambahan usia yang begitu luar biasa, bahkan dalam keluarga menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa, menjadi istri yang luar biasa, bahkan segala usaha bisnis mereka diberkati lebih lagi. Bahkan di usianya yang sekarang melihat sukacita yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini biar pengurapan air turun ke atas dalam usia mudamu saat ini, semakin dekat dengan Tuhan, mempergunakan seluruh hidupmu untuk Tuhan, karena Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan setiap doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Segala pekerjaanmu diberkati, masa depanmu diberkati, orang tuamu diberkati, semua keluarga besar diberkati, karena Anda seorang wanita yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersukacita karena Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Pak Arifin, berkati dia dengan berkat yang luar biasa dalam usianya yang sekarang, semakin dipulihkan, semakin disembuhkan, diberikan kesehatan yang sempurna, lebih sehat daripada yang sebelumnya. Bahkan pekerjaannya diberkati, keluarganya diberkati, bahkan apapun yang dirindukannya, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Pada saat ini kami akan pulang dari tempat ini, agar kami percaya Bu Yeni yang dalam keadaan masih kurang sehat, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendahului kami, sebelum kami ke sana Engkau sudah menjamahnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa buat Pendeta Amos yang dirawat di rumah sakit Cengkareng, Engkau selalu memulihkan, menyembuhkannya. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa Engkau ahlinya untuk melakukan mujizat. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Bahkan istrinya, anak-anaknya, berikan kekuatan yang baru. Terima kasih. Kalau ada di tempat ini yang sakit, sembuhkan. Ada yang lemah, dikuatkan. Kami pulang dengan sukacita, datang sehat, pulang lebih sehat lagi, dan tidak ada satupun yang membawa virus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertemu keluarga dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang ada di rumah juga diberkatilah engkau, diberikan apa yang saat ini menjadi kebutuhan-kebutuhanmu. Angkat tanganmu semuanya, datang kepada Tuhan dan tetap ameni setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kersel ya. Hari kami